Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Nusal Sabila, NPM 2235211053, Program Studi Administrasi Niaga semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah analisis laporan keuangan untuk memenuhi salah satu mata kuliah analisis laporan keuangan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Haji Rudi Setiawan, SEMM. Adapun rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, kita akan membahas apa definisi dari analisis laporan keuangan, dan yang kedua, apa fungsi dan tujuan dari analisis laporan keuangan, dan yang terakhir, apa saja sih jenis-jenis analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu definisi analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan proses sistematis dalam mengevaluasi laporan keuangan perusahaan untuk mendapatkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan perusahaan yang berguna bagi pengambilan keputusan manajemen, pemegang saham, kreditor, dan pihak lainnya yang berkepentingan. Yang kedua yaitu fungsi dan tujuan analisis laporan keuangan. Yang pertama, menilai kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan berfungsi untuk menilai seberapa baik perusahaan tersebut menjalankan operasionalnya untuk menghasilkan laba dan memenuhi kewajiban finansialnya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah keuangan. Dengan adanya analisis laporan keuangan ini, suatu manajemen dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terlihat secara mentahnya. Yang ketiga yaitu membantu pengambilan keputusan. Laporan keuangan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan manajemen dalam berbagai aspek operasional dan strategis. Yang keempat, mengukur risiko keuangan. Analisis laporan keuangan membantu untuk mengukur risiko finansial yang dihadapi perusahaan, seperti risiko kebangkrutan dan risiko likuiditas. Yang kelima yaitu menyediakan informasi untuk stakeholder. Analisis laporan keuangan berguna bagi pemegang saham, investor, kreditor, dan pihak lainnya yang berkepentingan terhadap perusahaan. Yang ketiga yaitu jenis-jenis analisis laporan keuangan. Yang pertama ada analisis horizontal. Analisis horizontal atau trend analysis yaitu menganalisis tren perubahan dalam laporan keuangan dari satu periode ke periode lainnya. Yang kedua yaitu analisis vertikal. Analisis vertikal atau common size analysis yaitu menganalisis komponen-komponen dalam laporan keuangan dengan membandingkan setiap item terhadap totalnya. Yang ketiga yaitu analisis rasio keuangan. Analisis ini menggunakan rasio-rasio keuangan untuk mengukur likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan efisiensi perusahaan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, seperti rasio lancar atau current ratio dan rasio cepat atau quick ratio untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua yaitu rasio profitabilitas seperti margin laba bersih dan return on equity untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Yang ketiga yaitu rasio solvabilitas seperti rasio utang terhadap ekuitas untuk menilai struktur modal perusahaan. Yang keempat yaitu rasio aktivitas atau efisien seperti perputaran persediaan dan perputaran piutang yang mengukur seberapa efisien perusahaan tersebut menggunakan asetnya. Yang keempat yaitu analisis perbandingan atau cross-sectional analysis, membandingkan laporan keuangan perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama untuk mengukur posisi kompetitif. Yang kelima yaitu analisis break-even, menganalisis pada titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian. Analisis ini digunakan untuk menentukan titik impas perusahaan.
Jadi kesimpulannya yaitu analisis laporan keuangan membantu dalam menyampaikan informasi perihal keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan juga membantu pihak internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keuangan. Hasil dari analisis laporan keuangan ini juga dapat digunakan untuk satu, mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan, yang kedua, memprediksi potensi kinerja di masa mendatang, dan yang ketiga, membuat keputusan investasi, kredit, atau strategis bisnis lainnya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.